Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asriana Harahap. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang pendataan tenaga non-ASN. Di sini saya mengambil pendataan tenaga non-ASN ini dari situs resmi Facebook Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Ketika kita mau mencari informasi yang terpercaya, kita membuka Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada Facebook, dan pada Instagram kita membuka BKN Go ID Official. Jadi di sini saya ingin berbagi informasi tentang pendataan non-ASN, di mana saya kutip dari Facebook Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang diupload pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.43 WIB. Di sini dijelaskan pendataan non-ASN segera dibuka bagi THK2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah yang memenuhi semua persyaratan. Lalu gimana Min? Instansi tempat kalian bekerja wajib membuat pendataan sesuai dengan yang ditetapkan, dan selanjutnya bagi yang telah terdaftar dapat mengisi data di link ini. Nanti link ini saya sertakan di video deskripsi saya. Data yang berkualitas dapat sebagai bahan data kebijakan manajemen kepegawaian, sehingga Mimin ingatkan untuk tidak percaya dengan isu-isu hoax yang beredar terkait pendataan non-ASN ini. Kalian juga bisa mendownload buku petunjuknya. Nanti saya sertakan link untuk mendownload buku petunjuknya di bawah deskripsi saya. Di sini aplikasi pendataan non-ASN, ini linknya di http pendataan non-ASN BKN Go ID. Dasar hukum pelaksanaan pendataan non-ASN ini sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan surat Menteri Pan-RB nomor B-SM-M.SD/M.01/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya, surat Menteri Pan-RB nomor B-SM/M.SD/M.03/2022 tanggal 31 Mei tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa sih pendataan non-ASN ini? Jadi, aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-SM-M.SD/M.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Di sini dijelaskan siapa saja yang ikut dalam pendataan non-ASN. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, syarat-syarat untuk THK2 dan pegawai non-ASN yang harus kita ketahui. Yang pertama, pembayaran langsung menggunakan APBN atau instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme atau pengadaan barang atau jasa individu ataupun pihak ketiga. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, wajib masih aktif bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut. Dan selanjutnya, berusia paling rendah 20 tahun dan yang paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Di sini ada alur proses untuk pendataan dari tenaga non-ASN. Yang pertama, dari instansi, admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan
peraturan. Setelah instansi atau admin operator mendaftarkannya, selanjutnya tenaga non-ASN didaftarkan oleh instansi tenaga non-ASN dapat membuat akun pendaftaran non-ASN lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. Dan tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN. Selanjutnya, proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Sebelum finalisasi, instansi wajib melakukan cek atau pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi dan instansi wajib mengunggah SPT JM atau surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Di sini adapun link tentang pendataan non-ASN ada di https://pendataan non-asn.bkn.go.id. Di sini registrasi akun dan pendaftaran pada pendataan tenaga non-ASN yang bertujuan untuk yang pertama, mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, yang kedua, melengkapi penyesuaian data yang diinput oleh admin atau operator instansi, yang ketiga, melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Bagi tenaga non-ASN yang belum terdaftar, maka dapat melapor ke admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Di sini jangan sampai ketinggalan info. Pendataan dimulai pada saat ini hingga 30 September 2022 untuk pra-finalisasi, dan instansi kerja memfinalisasi atau memvalidkan datanya di 31 Oktober 2022. Mungkin cukup sekianlah informasi dari saya. Untuk mekanisme pendataannya bisa kita buka di buku pendataan, kita langsung ke Facebook Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Tadi saya kutip per tanggal 25 Agustus. Di sini kita lihat per tanggal 25 Agustus hasil postingan dari BKN. Ini dia. Jadi kita lihat di sini untuk mendownload bukunya, saya sertakan nanti linknya di bawah video saya atau di deskripsi. Kalian bisa mendownload buku panduan, ini linknya. Di sini buku panduannya setelah saya download, ada beberapa alur pendaftaran pendataan non-ASN mulai dari halaman 5 sampai halaman 27. Di sini kita bisa melihat buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN, ada 27 halaman. Kita bisa membacanya, di mana yang pertama alur pendaftaran pendataan non-ASN. Di sini alur pendataan tenaga non-ASN terdiri dari 2 tahap, yaitu pembuatan akun untuk mendapat atau dapat mencetak kartu informasi pendaftaran sesuai gambar. Selanjutnya, setelah mendapatkan kartu informasi pendaftaran, tenaga non-ASN melanjutkan proses login dan mengisi data sesuai gambar nomor 2. Ini gambar yang pertama, alur pembuatan akun user untuk THK2 dan pegawai non-ASN. Dan ini tahap untuk alur login user THK2 untuk membuat cetak kartu pendataan. Fix terakhirnya di sini dari login, isi biodata. Setelah kita isi biodata, kita cek apakah ada masalah pada data kita. Kita lengkapi data riwayat. Kita lihat resume dari data yang telah kita isi dan kita cetak kartu pendaftaran. Untuk langkah yang kedua, hal-hal yang harus disiapkan sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut dengan mendaftar sebagai tenaga non-ASN pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Pastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut terdiri dari yang pertama KTP atau kartu tanda penduduk. Bisa juga surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua,
kakak atau kartu keluarga, yang ketiga ijazah, yang keempat pas foto, yang kelima swafoto atau selfie, yang keenam surat keputusan SK atau SK jabatan, yang ketujuh bukti pembayaran gaji. Tahap yang ketiga, tata cara pendaftaran pendataan non-ASN. Di sini untuk mendaftarkan diri pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini, tenaga non-ASN harus membuat akun terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga non-ASN mengakses portal pendaftaran tenaga non-ASN tahun 2022 pada halaman ini. Nanti saya sertakan linknya di bawah deskripsi video saya. Selanjutnya, pastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dalam aplikasi pendataan non-ASN. Yang ketiga, membuat akun pendataan tenaga non-ASN. Dengan klik buat akun, akan tampil halaman langkah pertama yang ada pada gambar di bawah ini, yang mana pengecekan identitas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Tampilannya ada pada halaman di bawah ini ataupun gambar di bawah ini. Yang keempat, tenaga non-ASN melengkapi data-data yang harus diisikan sesuai dengan tampilan pada halaman langkah pertama atau pengecekan identitas pada gambar yang di atas. Di sini kita harus mencek identitas kita mulai dari nomor induk sesuai KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, dan nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi. Selanjutnya, alamat email pribadi yang aktif dan captcha yang tertera di layar. Kita mengikutinya. Setelah selesai, kita memasukkan datanya sudah final. Kita melengkapi semua isian. Klik selanjutnya. Apabila data Anda sudah didaftarkan instansi, maka akan tampil di halaman langkah kedua, lengkapi data sebagai berikut, di mana data yang kita lengkapi itu ada pada halaman gambar ini. Kita bisa mengunggah foto, mengunggah KTP, dan mengisi password dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tertera di sini dan menjawabnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi passwordnya ini usahakan passwordnya yang mudah diingat. Selanjutnya, apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Silahkan melapor pada instansi masing-masing. Langkah yang ketujuh, tenaga non-ASN melanjutkan proses membuat akun dengan mengisikan data-data sesuai dengan kolom isian. Perhatikan petunjuk pengisian pada setiap kolom. Password, pertanyaan pengaman, dan jawaban pengaman harus diingat dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap calon pendaftar. Setelah melengkapi data, lakukan unggah atau upload KTP maksimal 200 KB, file pas foto berwarna latar belakang biru maksimal berukuran 200 KB dengan format JPG. Jika telah mengisi semua data dan mengunggah file, isikan kode captcha dan klik lanjutkan. Untuk tahap selanjutnya bisa kita lihat pada halaman ini, langkah ke-10. Langkah ketiga dalam pembuatan akun dilakukan dengan mencetak ulang data. Tenaga non-ASN wajib melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang diisi pada langkah 1 dan langkah 2. Jika data-data diyakini sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan data kita, maka silahkan klik proses pembuatan akun. Klik yang ada tanda merah proses pembuatan akun. Jika ingin melakukan perbaikan, maka kita harus klik kembali. Pastikan semua data sesuai dan tidak terdapat kesalahan pengisian, karena setelah pembuatan akun diproses, sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Di langkah ketiga ini kita bisa mengecek ulang data memiliki tampilan sebagai berikut. Di sini kalau memang datanya sudah final, sudah sesuai dengan KTP, KK, dan identitas kita, maka bisa kita proses
pengakhiran akun atau misalnya datanya masih ada yang salah, kita bisa klik kembali. Setelah klik proses pembuatan akun akan tampil notifikasi sesuai data. Jika yakin telah selesai, klik iya. Jika belum yakin, silakan klik tidak. Jika telah mengkonfirmasi kesesuaian data di atas, maka pembuatan akun telah selesai. Selanjutnya, kita mencetak kartu informasi akun. Langkah selanjutnya untuk membuat akun adalah melakukan cetak kartu informasi akun. Tenaga non-ASN dapat melakukan pencetakan kartu informasi akun dengan klik cetak informasi. Setelah kita cetak informasi dan masuk login ke akun yang telah dibuat dengan klik lanjutkan login pendaftaran. Pembuatan akun pendataan non-ASN bisa kita lihat di sini, kartu informasi akun pendataan akan muncul pada gambar di bawah ini. Kartu informasi akun pendataan tenaga non-ASN. Selanjutnya, login dan pengisian data. Setelah tenaga non-ASN berhasil melakukan pendataan melalui akun di halaman ini, kemudian klik masuk akun. Setelah tertera di sudut kanan atas atau diklik tombol lanjutkan login pendaftaran setelah tenaga non-ASN mencetak kartu informasi akun. Di sini bisa kita login pendataan tenaga non-ASN, kita masukkan nick dan password yang telah kita buat tadi. Direkomendasikan proses pendataan non-ASN menggunakan perambatan Google Chrome atau Mozilla Firefox yang terkini. Masukkan nick dan password yang telah kita daftar tadi. Selanjutnya akan muncul tampilan informasi untuk THK 2. Akan dilihat informasi data peserta dan halaman unggah dokumen pendukung. Sedangkan untuk pegawai non-ASN maka akan langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung sebagai berikut. Di sini, tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB sampai 1 MB. Klik unggahan lalu cari dokumen tersebut di komputer ataupun laptop Anda. Setelah Anda berhasil melakukan unggahan, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut. Unggahan ijazah berhasil, seperti ini ya. Tenaga non-ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah dan diklik. Jika tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen, klik unggahan kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen terakhir yang diunggah. Setelah melakukan unggahan dokumen ijazah, maka tenaga non-ASN melakukan pengisian biodata seperti berikut ini. Di sini kita harus mengisi biodatanya. Harap membaca seluruh informasi dan himbauan yang tercantum di dalam portal sebelum melanjutkan proses login. Pastikan pendaftar yang pertama mengakhiri pendataan sampai tahap terakhir resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Yang kedua, tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendataan. Selanjutnya, kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Maka ini tenaga non-ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Tenaga non-ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang sesuai atau yang tersedia sebagai berikut. Di sini jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Langkah selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah alamat email yang masih aktif. Kota kabupaten domisili dapat diubah sesuai dengan KTP Anda masing-masing. Anda dapat memilih nama kabupaten atau kota sesuai yang tertera pada referensi. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status sebagai berikut. Selanjutnya pada tahap ke-15, tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar sesuai dengan gelar terakhir yang tertera pada SK. Apabila tidak memiliki gelar depan, maka silakan diisi dengan garis.
tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silakan diisi dengan garis. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah nomor ponsel yang aktif. Tahap ke-18, pada laman ini tenaga non-ASN mengubah alamat domisili Anda sesuai yang tertera pada KTP masing-masing. Dan tahap yang ke-19, tenaga non-ASN dapat mengubah agama sesuai yang tersedia di drop-down list berikut. Tahap yang ke-20, selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nomor sekolah, tanggal lulus. Jadi di sini bisa kita lihat pada gambar form pengisian pendidikan tenaga non-ASN. Setelah selesai melakukan pengisian biodata, silakan masukkan captcha sesuai dengan yang tertera lalu klik selanjutnya. Maka data akan tersimpan dalam aplikasi pendataan. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melanjutkan pengisian data riwayat pekerjaan. Untuk mengisi data riwayat pekerjaan, pada tahap ini, tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Di sini bisa kita lihat riwayat pekerjaannya. Pada data awal, tenaga non-ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silakan klik ubah. Bisa kita lihat pada halaman ini. Selanjutnya, di laman ini tenaga non-ASN hanya diperbolehkan merubah pendidikan yang sesuai dengan SK jabatan. Tenaga non-ASN dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silahkan klik tombol simpan. Jika tidak melakukan perubahan, silahkan klik tombol batal. Berikutnya merupakan tampilan data pekerja yang sudah diubah sebelumnya, di mana data awal pendidikan yaitu S1 pendidikan, kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer yang sesuai dengan surat keterangan jabatan. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan. Setelah kita klik tombol tambah riwayat pekerjaan, maka akan muncul laman seperti ini. Selanjutnya pada laman ini, tenaga non-ASN dapat mengisi informasi seperti nomor surat keputusan jabatan, tanggal surat keterangan jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, unit kerja penempatan, jabatan pendidikan, jabatan penandatanganan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatanganan surat keputusan, jenis pembayaran gaji. Selanjutnya untuk pendidikan, jenis jabatan penandatanganan SK dan jenis pembayaran tenaga non-ASN hanya dapat memilih sesuai dengan referensi ataupun pilihan yang telah tersedia pada sistem pendataan non-ASN. Selanjutnya, jika data yang di-entry sudah dilengkapi, maka tenaga non-ASN dapat mengklik tombol simpan dan klik batal jika tidak menambahi riwayat pekerjaan. Untuk petunjuk riwayat pekerjaan akan tampil kolom baru dari data yang sudah di-entrykan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol ubah untuk memperbaiki data. Tenaga non-ASN juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan klik tombol hapus. Dan untuk ketentuan riwayat pekerjaan, tenaga non-ASN hanya diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Jadi maksimal untuk riwayat pekerjaan terakhir hanya bisa diisi 5 riwayat pekerjaan. Setelah mengisi data riwayat, tenaga non-ASN diharuskan melengkapi dokumen bukti pembayaran dan surat keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, maka dapat memilih tombol lihat.
Jika terdapat kesalahan dalam pengunggahan dokumen, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka tenaga non-ASN dapat mengklik tombol selanjutnya dan melanjutkan ke laman resume. Di sini tampilan dari laman resume. Setelah tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti di bawah ini. Ini dia tampilan dari laman resume pendataan tenaga non-ASN. Selanjutnya, tenaga non-ASN wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang diisi dan dokumen yang telah diunggah, kemudian membubuhkan tanda centang pada kotak-kotak yang tersedia. Jika tenaga non-ASN masih belum yakin dengan data dokumen yang telah dilengkapi, tenaga non-ASN dapat kembali ke form sebelumnya dengan klik sebelumnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Setelah yakin dengan isian resume, tenaga non-ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol akhiri proses pendataan. Dengan mengklik tombol tersebut, tenaga non-ASN bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen.